Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel Sosio Bakti. Para pembelajar sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kita sekarang jumpa dalam materi perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Ya, bab 3 dari sosiologi kita di kelas 11 ya. Nah, pada pertemuan kali ini materi yang akan dibahas adalah partikularisme sebagai akibat perbedaan sosial. Nah, sesinya kita bagi menjadi 3 ya. Jadi ada tentang kesetaraan dan harmoni sosial. Apa kompetensi dasarnya para pembelajar? Nah, kompetensi dasarnya itu 3 ya, yaitu memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Keterampilannya 4.3 menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan untuk mengatasi perbedaan sosial dan mendorong terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Ya, para pembelajar sekalian masih ingat pelajaran yang lalu? Ya, 2 bab sudah kita lalui ya. Jadi bab pertama, iya benar, tentang pengelompokan sosial. Nah, bab kedua kemarin adalah materi tentang permasalahan sosial dan kecenderungan eksklusi sosial di masyarakat. Nah, pada bab 2 itu sudah kita jabarkan sedikit tentang apa itu partikularisme ya, dan terjadinya polarisasi power ya. Nah, sekarang kita akan lebih mendalami lagi tentang partikularisme sebagai akibat dari perbedaan sosial dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana contoh-contoh sikapnya dan apa dampak dari partikularisme tersebut. Nah, semuanya para pembelajar, jikalau dianggap video ini bermanfaat bagi kita, ya silakan like ya, dan yang belum subscribe silakan subscribe. Terima kasih semuanya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, ayo kita sama-sama menyaksikan video dari Wonderful Indonesia yang menggambarkan tentang keanekaragaman bangsa Indonesia ditinjau dari sudut pariwisata. Ya. Ya, mari kita saksikan apa yang terbayang oleh kita jika menyaksikan video pariwisata yang demikian indahnya ini. Gambaran tentang alam Indonesia yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Semoga semuanya kita sempat ya untuk bisa berwisata ke Indonesia. Ada dana yang cukup buat kita menabung ya untuk bisa berwisata. Apa yang terbayang oleh kita melihat kondisi keindahan alam dan keanekaragaman budaya Indonesia. Nah, tadi ya dari berbagai daerah luar biasa, budaya yang sangat indah dan mengagumkan, dari Bali, dari Papua tadi, batik karya seni ya, hampir semua daerah memiliki seni batik ya Indonesia. Nah, kemudian ya bagaimana keceriaan anak-anak, apa yang terbayang oleh kita ya tentang geografis Indonesia yang luar biasa ya, dari gunung-gunung, dari pantai, dari laut yang menghasilkan bagaimana keanekaragaman mata pencaharian ya, menginspirasi tentang bagaimana pengembangan ekonomi dari dunia wisata ya. Belum lagi kita bicara tentang pertambangan, belum lagi kita bicara tentang perkebunan, kekayaan alam ya, laut ya, kemudian banyak lagi hal-hal berupa hasil karya budaya bangsa yang luar biasa bisa kita temui di sudut alam Indonesia, budaya Indonesia ya. Nah, ini demikianlah apa yang bisa kita lihat para pembelajar sekalian ya. Semoga dengan melihat keindahan alam Indonesia yang menginspirasi kita tentang betapa kayanya Indonesia dengan semua keunikan-keunikan budayanya yang ada, suku-sukunya ya.
dan semua hasil karya bangsa Indonesia yang tergali dan yang belum tergali ini membuat kita menginspirasi untuk tetap menjaga bagaimana Indonesia tetap ada, bagaimana Indonesia tetap bersatu. Ya, demikian yang bisa kita lihat dari apa yang ada di dalam pariwisata Indonesia yang menginspirasi kita tentang kekayaan alam, kekayaan budaya, ya, kekayaan sumber-sumber kehidupan, ya, di sektor-sektor yang bisa kita pahami berkaitan dengan apa yang ada di Indonesia. Terima kasih semuanya. Kita kembali kepada presentasi. Oke. Ya. Kita akan lanjutkan presentasi kita apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita dalam materi 3 ini. Iya. Selanjutnya kita akan bahas ya tentang tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama melalui metode pengamatan, ya, literasi, diskusi, dan pemberian tugas diharapkan siswa mampu untuk mengidentifikasi terjadinya perbedaan sosial pada masyarakat di Indonesia, memberi contoh sikap partikularisme yang sering terjadi pada masyarakat dan dapat menganalisis dampak dari sikap partikularisme. Nah, ini yang bagian yang pentingnya, ya. Lalu menggunakan pemahaman tentang partikularisme sebagai akibat perbedaan sosial dengan sikap kritis, peduli, dan bertanggung jawab. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana perbedaan sosial dalam masyarakat Indonesia. Sebagaimana kita sudah bahas bersama bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, seperti tergambar tadi dari Sabang sampai Merauke, bagaimana kekayaan alam Indonesia memberikan inspirasi berupa kekayaan budaya, berupa kekayaan karya, seni, dan budaya, ya. Ini kita melihat bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Nah, kemajemukan, keragaman dari masyarakat Indonesia ini bisa kita lihat dalam bentuk struktur sosial, ya. Nah, konsep struktur sosial sendiri sebagaimana dipahami ini adalah jalinan dari unsur-unsur pokok dari kehidupan masyarakat itu sendiri, ya. Apa misalnya? Berkaitan dengan nilai dan norma, berkaitan dengan adanya interaksi sosial, berkaitan dengan adanya kelompok-kelompok sosial, adanya stratifikasi sosial, lapisan-lapisan sosial yang terjadi, kemudian akhirnya berkaitan dengan status sosial dan peran-peran yang harus dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Nah, secara singkat, struktur sosial itu sendiri adalah hubungan timbal balik antara status dan peran. Nah, keragaman masyarakat Indonesia yang terlihat dalam struktur sosial tersebut, nah, dibedakan, ya, di dalam konsep yang vertikal dan horizontal. Tapi kita hanya akan membahas tentang bagaimana perbedaan secara vertikal ini dan berbagai mana perbedaan secara horizontal secara singkat, karena ini sudah pernah kalian pelajari, ya, di kelas 10. Lebih lanjut kita akan melihat bagaimana perbedaan sosial yang terjadi, ya, secara vertikal dan horizontal ini akhirnya membentuk suatu sikap partikularisme masyarakat Indonesia yang akhirnya bisa menghasilkan konflik, ya, akhirnya bisa menghasilkan konflik. Kecenderungan yang terbawa adalah menghasilkan konflik. Nah, struktur vertikal yang bisa kita lihat itu berkaitan dengan perbedaan pendidikan, ya, kekayaan atau ekonomi, kehormatan, dan bisa juga kekuasaan, ya. Nah, ini biasanya akan terbentuk, ya. Jadi perbedaan vertikal ini adalah perbedaan sosial secara vertikal, di mana masyarakat dikelompokkan, ada kelompok atas, ada kelompok menengah, ada kelompok bawah,
ya. Nah, jadi bisa terjadi karena faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi, ya, pendidikan, kekayaan ekonomi, kehormatan, dan kekuasaan. Nah, di dalam politik misalnya kita melihat ada pemerintah, ada rakyat. Di dalam ekonomi misalnya ada kelas atas, ya, masyarakat kelas menengah, ada masyarakat kelas bawah, ya. Misalnya di dalam perusahaan ada pemilik modal, ada kaum buruh, misalnya seperti itu. Ini adalah perbedaan sosial yang bisa kita lihat secara vertikal. Kemudian struktur sosial bisa juga, ya, terbagi, dibedakan secara horizontal, ya, di mana masyarakat itu berbeda-beda secara sejajar, horizontal. Apa saja? Jadi kita tadi sudah lihat bagaimana keragaman suku, bagaimana keragaman agama yang ada di Indonesia, banyak ras, antar golongan, gender, dan profesi. Nah, ini yang sudah pernah dibahas pada kelas 10, ya. Nah, perbedaan-perbedaan inilah kemudian yang menimbulkan sikap partikularisme, ya, dalam masyarakat yang akhirnya cenderung membawa kepada adanya konflik sosial. Maka itu kita akan melihat bahwa sikap partikularisme ini adalah suatu sikap yang kurang baik, ya. Jadi punya kecenderungan yang negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan partikularisme itu, ya? Nah, kalau kalian membahas bab 2 itu sudah pernah disinggung, ya. Nah, partikularisme itu sendiri adalah sikap yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, ya, atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang membandingkan daerah atau kelompok sekunder khusus. Jadi ada kelompok-kelompok yang membanding-bandingkan sehingga dia menganggap bahwa apa yang ada di dalam dirinya lebih baik, lebih positif gitu, ya. Nah, kemudian pada mereka ini hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan yang ada di sekitarnya. Dengan demikian kita akan melihat ciri-ciri dari partikularisme itu adalah mengarah kepada adanya individualis, heterogen, ya, karena tadi keragaman, ya, ini berasal dari keragaman. Kemudian terjadi di situ mobilitas tinggi, ya, di mana setiap orang berkeinginan untuk memperbaiki posisinya, memperbaiki status sosialnya tentunya, ya. Kemudian orientasinya adalah pada rasionalitas, apa yang dianggapnya masuk akal dan menurut fungsi-fungsi yang ada, ya, dalam masyarakat. Nah, sehingga apa? Partikularisme itu adalah tidak sejalan dengan nilai dan norma sosial karena lebih memilih kriteria sendiri dalam bertindak. Nah, demikian. Nah, mari kemudian selanjutnya kita akan melihat, nah, mengapa partikularisme dapat terjadi, ya? Jadi mengapa di dalam masyarakat itu terjadi ada sikap partikular, ya? Nah, sikap partikular itu terjadi karena apa? Ada sikap dan perilaku yang berbeda. Jadi karena tadi kita melihat ada paham-paham di mana mereka merasa lebih baik, ya, membanding-bandingkan dengan politik yang lain, membanding-bandingkan dengan budaya yang lain, ya, ada sikap dan perilaku yang berbeda yang ditampakkan oleh kelompok-kelompok tertentu tadi. Lalu di antara kita lihat dari perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat ini, kita kurang menghargai adanya perbedaan yang terjadi pada masyarakat. Nah, individu atau kelompok lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan umum. Nah, mari kita lihat bersama bagaimana perbedaan-perbedaan itu yang ada di berbagai sektor, ya, contoh-contoh di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Nah, sebagaimana kita ketahui kehidupan masyarakat Indonesia, ya, secara vertikal dan horizontal itu memberi warna bagaimana sektor-sektor kehidupan masyarakat itu terbentuk, ya, terjadi. Nah, kehidupan masyarakat kita paling tidak di dalam sektor ekonomi ini kita gambarkan
misalnya adalah terwakili melalui berbagai kegiatan ekonomi, antara lain di sini adalah bidang mata pencaharian persawahan, ya. Bagaimana perbedaan sosial dalam sektor kehidupan di masyarakat berkaitan dengan persawahan ini. Tidak semua orang punya sawah, ya. Di sini saja sudah kita melihat ada satu perbedaan, ada orang-orang yang pemilik sawah, ada orang yang hanya memiliki tenaga saja. Itu dalam pertanian disebut buruh tani atau petani. Kalau di Jawa itu namanya petani gurem, ya. Jadi petani kecil yang hanya memiliki tenaga saja, dia diupah, ya, sebagai orang upahan, tidak memiliki sawah sebagai modal dari usahanya. Nah, kita melihat sektor yang sedang tren di dalam kehidupan masyarakat modern, industri sekarang milenial yang dikembangkan oleh para pengusaha, yaitu apa? Perkebunan. Ini kita ambil gambar contoh perkebunan sawit, ya, yang banyak kita lihat di sini dibuka oleh para pengusaha Indonesia, juga investasi luar, ya. Ini perkebunan sawit. Nah, di sini ada pemilik. Kita lihat di dalam struktur organisasinya perusahaannya ada pemilik perkebunan, yang kemudian juga ada masyarakat yang paling bawah tentunya adalah para pekerja, ya. Seperti ini sudah menggambarkan tentang berbagai perbedaan sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, kemudian kita melihat lagi kelompok profesional, ya. Kaum milenial tentunya mengidamkan untuk menjadi kelompok profesional sesuai dengan keahliannya masing-masing, apa yang sekarang menjanjikan dalam kehidupan yang akan datang, ya, di masyarakat. Tentu itu yang sedang dikejar oleh kaum para pembelajar sekalian, ya. Nah, itu kaum profesional di banyak bidang, ya. Profesional sesuai dengan keahliannya masing-masing, sesuai dengan tentunya nanti jurusan yang dipilih masing-masing, ya. Kemudian kita lihat sektor kehidupan yang juga banyak digeluti oleh masyarakat Indonesia, yaitu dalam bidang perikanan. Ingat perikanan, ingat laut, ingat sungai juga, ya. Jadi di sini juga kita melihat ada masyarakat yang memiliki perahu, tapi juga tidak semua masyarakat yang memiliki modal untuk memiliki kapal kalau di laut atau memiliki perahu kalau di sungai, ya. Jadi di situ kita sudah melihat adanya perbedaan-perbedaan sosial dalam sektor kehidupan ekonomi. Di sini kita contohkan juga di dalam bidang usaha pabrik, ya. Ada garmen, ada pemilik garmen, ada kaum buruh yang harus bekerja sesuai dengan aturan yang dibuat oleh berbagai perusahaan nasional atau perusahaan asing yang tentu punya aturan yang berbeda-beda. Nah, kemudian usaha lain yang mewakili juga kita sebutkan di sini adalah peternakan, ya. Peternakan ini juga banyak digeluti oleh masyarakat Indonesia, ya. Jadi di situ juga kita juga bisa melihat ada masyarakat kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, di mana ada pemilik ternak, ya. Kemudian ada yang memasarkan, ada yang pembeli, ya. Kemudian juga ada yang orang-orang yang hanya bisa dengan tenaganya bagaimana menjadi orang-orang yang bekerja di peternakan sebagai dengan tenaganya saja. Nah, disinilah para pembelajar sekalian, bagaimana kita bisa melihat tentang tadi adanya perbedaan sosial di dalam masyarakat Indonesia, dan bagaimana ini kalau sampai terjadi suatu sikap partikularisme, ya, di mana sikap yang hanya mementingkan dirinya sendiri, ya kan? Ini di sini kita melihat jadi mengutamakan pribadi di atas kepentingan umum. Bagaimana aliran politik ekonomi kemudian yang hanya membandingkan daerah atau kelompok sekunder khusus, ya,
atau juga mereka hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan yang ada di sekitarnya, ya. Seperti yang sudah kita beri contoh dalam gambaran. Belum lagi nanti antara sektor yang satu dengan sektor yang lain kadang-kadang juga tidak seiring sejalan, ya. Misalnya kita melihat lagi contoh dalam sektor yang lain, ya, perbedaan sosial dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat yang lain, misalnya di bidang pendidikan, hukum, sosial, dan budaya. Ya, di sini mewakili bagaimana dunia pendidikan saja perbedaannya sudah luar biasa. Ada masyarakat yang mampu mengejar pendidikannya sampai ke jenjang perguruan tinggi, ya. Kalau sekarang S2 itu sudah biasa, ya. Tetapi juga masih banyak masyarakat kita yang belum mampu untuk mengejar pendidikan yang tinggi, ya. Itu sangat berpengaruh dengan apa yang akan didapat kelak. Kemudian sektor politik, ya, di mancanegara, negara-negara. Kemudian kita melihat sektor hukum dan budaya, dan juga berbagai sektor kehidupan yang lain yang menghasilkan banyak karya dan berbagai macam perbedaannya. Nah, ini dari sini juga nanti antara sektor-sektor ini di dalam kelompok-kelompok tadi, kalau terjadi sikap partikularisme di mana mereka tidak memikirkan yang lain, hanya lebih mengutamakan kepentingannya sendiri, maka antara satu dengan yang lain akan saling berbenturan, ya. Misalnya bagaimana usaha perkebunan dikembangkan misalnya. Sementara di wilayah ini misalnya sebelumnya adalah wilayah tanah ulayat masyarakat. Nah, inilah tentunya akan sangat berbenturan. Sementara rakyat sangat menginginkan itu sebagai tanah wilayah yang tidak akan diberikan kepada pengusaha asing dan sebagainya. Tentu ini adalah hal-hal yang menjadi benturan dalam masyarakat, ya. Demikian juga dalam sektor-sektor yang lain, persawahan, perikanan, ya. Kemudian aturan-aturan di dalam manufaktur dan sebagainya. Selanjutnya kita melihat adalah berbagai contoh dari partikularisme yang ada di dalam masyarakat, ya. Bagaimana contoh sikap partikularisme yang bisa kita temui dalam masyarakat, ya. Misalnya sikap partikularisme itu tadi bisa menghasilkan suatu sikap chauvinisme, yaitu suatu sikap merasa bangsanya yang paling hebat. Bahkan ada suatu bangsa di dunia ini yang tidak mau melaksanakan pernikahan dengan bangsa lain, ya. Ini adalah suatu sikap chauvinisme. Kemudian ada contoh sikap orang yang selalu dianggap paling baik dan benar, ya, atau kita menyebutnya sebagai sikap etnosentris, ya. Jadi rasa kesukuan yang berlebih-lebihan, merasa sukunya paling baik. Ini juga akhirnya bisa muncul kepada sikap primordial, ya. Jadi setia terhadap apa-apa yang dibawa sejak lahir, atau kesetiaan tradisional, istilah singkatnya. Jadi seorang yang contohnya muncul adalah apa? Di dalam sikap seseorang, jika dia adalah seorang pemilik perusahaan, muncul suatu sikap di mana si pemilik perusahaan ini hanya mempekerjakan orang-orang yang satu etnis. Tentu ini akan menjadi hal-hal yang kurang baik, kurang positif, ya. Nah, para pembelajar sekalian juga bisa, kalau seorang warga lebih memilih mengerjakan pekerjaan sendiri daripada mengikuti undangan gotong royong, ini adalah sikap individualisme yang sering kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini adalah contoh-contoh sikap partikularisme para pembelajar sekalian. Bagaimana kalau ini muncul di dalam kehidupan bermasyarakat, tentu akan sangat berdampak negatif, ya, dalam kehidupan masyarakat. Kemudian contoh lain adalah sikap nepotisme, ya. Jadi di sini terutama ini menyangkut kalau orang punya kekuasaan, ya, kalau orang punya kekuasaan di bidang politik terutama. Paham yang mengutamakan kepentingan kerabat atau keluarga. Jadi kalau dia punya kekuasaan,
ya, duduk di dalam jabatan tertentu, dia akan menggunakan kesempatan itu untuk memberikan kekuasaan kepada kerabat atau keluarganya. Ini adalah suatu sikap partikularisme. Bagaimana dia akan memberikan kesempatan pada rakyat yang harusnya memiliki hak yang sama, karena dia hanya mementingkan aji mumpung, ya, kalau dalam istilah Jawanya itu keluarganya sendiri. Ini yang disebut dengan nepotisme yang sudah berhasil dikendalikan waktu kita memasuki era reformasi. Nah, semoga itu tetap bisa menjadi cita-cita untuk menghapus yang namanya sikap nepotisme dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, siapapun itu. Kemudian separatisme, ya. Ini adalah paham yang bertujuan memisahkan diri dari negara, ya. Tentu karena menganggap suatu daerah, suatu kelompok tertentu mampu untuk membentuk negaranya, ya. Tentu ini sangat bertentangan dengan cita-cita NKRI. Kemudian rasisme, ya, partikular ini juga bisa menjadi suatu sikap yang negatif, yaitu rasis, paham yang menganggap rendah perbedaan fisik atau kelompok tertentu. Jadi ini sangat menyulut konflik tentunya dalam kehidupan masyarakat. Nah, apa akibatnya dari partikularisme dalam masyarakat itu, para pembelajar sekalian? Nah, antara lain partikularisme dapat menghambat integrasi sosial, ya. Nah, kenapa orang dekat tuh hanya dengan orang-orang yang disukainya saja, ya. Sehingga tentu ini hambatan-hambatan dari terjadinya penyatuan suatu nation atau suatu bangsa. Nah, kemudian tidak ada empati terhadap orang lain, ya, karena dia tidak peduli dengan apa yang dirasakan orang lain. Misalnya kelompok atas tidak peduli kepada bagaimana sulitnya kehidupan masyarakat bawah, apalagi di saat pandemi COVID-19 seperti ini. Kalau hanya memikirkan diri sendiri, bagaimana jadinya? Ya, banyak masyarakat kecil sebagai buruh yang kena PHK, ya. Banyak orang yang kehilangan mata pencaharian seperti itu, dihantui dengan pengangguran, dan tentunya akhirnya berimbas kepada kehidupan sosialnya tentunya. Nah, sehingga akhirnya akan terjadi disintegrasi sosial. Kemudian mobilitas sangat tinggi karena setiap individu ingin meningkatkan status sosialnya. Nah, seringkali juga mobilitas sosial yang tinggi ini tidak diiringi dengan satu hal yang legal, satu hal yang resmi, ya, seperti itu. Seringkali juga ada hal-hal yang diambil secara jalan pintas seperti nepotisme dan lain-lain, ya. Tentu ini hal yang sangat bertentangan dengan semangat untuk memperbaiki diri, ya, atau mengembangkan kehidupan itu sendiri. Nah, kemudian akhirnya apa? Terjadi disintegrasi sosial. Nah, ini akhirnya melahirkan potensi terjadinya konflik sosial. Nah, seperti itulah para pembelajar yang bisa kita gambarkan tentang bagaimana akibat dari partikularisme. Kita ulang, ya, kita gambarkan tadi untuk lebih mengingat kembali, yaitu masyarakat Indonesia yang majemuk, beragam, ya, beragam, dan secara kita lihat baik secara vertikal maupun secara horizontal, ini dapat menghasilkan suatu sikap partikularisme dan yang melahirkan konflik. Nah, bagaimana suatu konflik itu bisa terjadi? Ini kita bisa gambarkan antara lain, silakan kalian nanti lebih dalam melihat di link ini, ya, konflik dalam perbedaan itu. Di sini kita bisa melihat adanya sistem sosial yang tersusun atas sejumlah unit yang saling tergantung, ya. Kemudian di sini ada ketidaksesuaian distribusi mengenai sumber-sumber langkah-langkah yang bernilai di antara unit-unit tersebut, ya. Seperti tadi, ya, antara satu
sistem ini harusnya menjadi sebuah kesatuan, tetapi ternyata ada perbedaan-perbedaan, sehingga juga antara sumber-sumber yang lain mengambil langkah-langkah yang berbeda-beda, ya. Misalnya bagaimana perkebunan mau dikembangkan tanpa memperhatikan hak ulayat, tanah ulayat masyarakat setempat, seperti itu tentu akan menimbulkan benturan-benturan. Nah, unit-unit yang menerima pembagian sumber-sumber secara tidak proporsional, nah mulai mempersoalkan legitimate, ya, dari sistem sosial yang ada, begitu. Ini sebenarnya benar apa tidak nih sistem sosial ini dari kesatuan, ya, yang saling kait berkait, yang harusnya memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, secara berkala akhirnya muncul ledakan, ada frustasi, ya, seringkali tidak terorganisasi. Misalnya kaum masyarakat bawah, ya, tentunya akan timbul hal-hal terutama itu rasa ketidakpuasan, rasa kecemburuan karena kehidupannya terabaikan atau kehidupannya terusik. Nah, intensitas dari keterlibatan mereka dalam konflik akan semakin meningkat dan akhirnya keterlibatan tersebut semakin emosional. Itu yang terjadi. Nah, mereka akhirnya tidak mempunyai mempunyai berpunya, artinya tidak, orang-orang dari kondisi masyarakat yang bawah yang tidak punya ini akan mulai menjadi emosi, ya, dengan keadaan yang seperti itu. Nah, akhirnya terjadi konflik, ya. Nah, begitu. Nah, di sini menurut Koser, konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua kelompok atau lebih, ya. Jadi ada hal yang satu memperjuangkan gitu, yang satu memperebutkan, ya. Yang satu memperjuangkan atau memperebutkan, yang satu mempertahankan. Maksudnya begitu. Jadi ada garis batas antara dua kelompok itu yang terus saja saling berbeda seperti itu. Ya, karena apa? Memperebutkan hal-hal yang bersifat langka, ya. Lalu berbagai upaya dapat dibuat, yang harus dilakukan itu mengorganisasikan keterlibatan kelompok tak berpunya dalam konflik tersebut, ya. Seperti itu. Nah, demikianlah para pembelajar sekalian, bagaimana pada materi ini sudah kita jabarkan kondisi dari partikularisme sebagai akibat perbedaan sosial yang kemudian mengarah kepada konflik, ya, yang mengarah kepada terjadinya suatu kondisi yang tidak diinginkan dalam masyarakat. Nah, kita akan lanjut dalam pembahasan yang akan datang tentang kesetaraan dan harmoni sosial. Terima kasih atas semuanya, ya. Terus belajar. Terima kasih semuanya dari channel Sosio Bakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.